Oke, selamat sore semua. Sore, Pak. Oke, sebelum memulai kegiatan kita, mungkin Anyos bisa pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami sekarang dan pada waktu mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, Amin. Amin. Oke, untuk menciptakan rasa nasionalisme kita, di sini saya mohon kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Nildan bisa pimpin kita untuk lagunya. Satu nusa, satu nusa, Indonesia Oke, terima kasih. Oke. Sebelumnya materi kita pada minggu lalu tentang permainan tentang tenis meja ya, materi minggu lalu. permainan. Ya, Pak. Oke, permainan tenis meja. Yang kita bahas itu bagaimana cara melakukan servis, backhand dan forehand, ya. Terus memukul menggunakan forehand dan backhand. Mungkin untuk materi minggu lalu ada yang mengerti, ada yang masih belum paham mengenai materi tenis meja. Ada yang belum paham? Sudah mengerti, Pak. Oke, Pak. Sudah paham semua? Sudah paham semua? Mungkin kalau sudah mic-nya, matikan mic-nya. Kalau sudah paham semua, mungkin bisa jelaskan. Siapa yang bisa jelaskan sedikit, gambaran sedikit tentang servis forehand itu sendiri? Siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang gambaran servis forehand itu sendiri? Nildan, mungkin bisa jelaskan? Saya, Pak. Anyos, Pak. Ya, Anyos. Ya, coba Anyos. Servis forehand adalah servis yang dilakukan dengan bagian depan back. Teknik ini biasanya dilakukan dengan posisi sebelah kanan badan bagi seorang pemain yang memegang bat dengan tangan kanan atau sebelah kiri badan bagi seorang pemain kidal. Oke, mantap. Berarti masih ingat ya. Nah, kita lanjut untuk materi kita hari ini. Di sini kita akan belajar banyak, akan berbicara tentang atletik ya. Tentang atletik. Nah, sebelumnya pada kegiatan atletik ini, Pak Guru lupa, minta maaf. Absennya sudah diisi pada link absennya? Link absennya sudah diisi?
Oke, link absennya nanti diisi di list itu yang sudah nanti baru Pak Guru kirim lewat WhatsApp ya, lewat via WhatsApp. Nanti Pak Guru kirim linknya, diisi ya, di link sama listnya itu diisi ya. Oke. Ya Pak. Nah, nanti diisi link absennya itu. Oke, kalau sudah diisi, terima kasih. Nanti kalau belum diisi, nanti dibuat listnya. Yang tidak hadir hari ini, nanti dibuat listnya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, Pak. Sebelum mulai kegiatan kita, ada yang tahu apa itu atletik? Atletik, apa itu atletik? Saya Pak. Siapa? Ya, ayo so. Kitin Pak, Kitin Hamzah Pak. Oh ya, Ketin, coba Ketin. Dari kelompok Anyus Ledo, coba. Atletik adalah cabang olahraga berupa aktivitas fisik yang dinamis dan harmonis, termasuk antaranya lari, lompat, jalan, dan lempar. Oke, mantap. Nah, yang akan kita belajar pada hari ini itu atletik, dan pada submaterinya itu lari jarak pendek ya. Dimana di sini kita akan belajar bagaimana gerak langkah kaki dan bagaimana cara memasuki finish yang sebenarnya ya. Harus bisa paham itu ya. Harus bisa paham itu bagaimana gerak langkah kaki saat kita melakukan lari dan teknik memasuki garis finish. Itu yang harus kita pahami ya. Harus pahami ketika menjadi seorang atlet. Nah, di sini kita tidak asal lari atau asal lompat ya. Tapi harus mempunyai teknik berlari, teknik memasuki finish ya. Oke. Nah, sebelumnya itu kita akan putarkan video pembelajaran untuk kalian simak bersama ya. Untuk kalian simak bersama. Oke. Sabar ya. Bisa lihat kan? Halo. Bisa Pak. Bisa lihat? Hai. Bisa Pak. Bisa, Oke. Pak. Hai pemain satu, Bisa lihat videonya? siap hadapi tantangan ini? Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Masuki Valorant Bisa dengar dan main suaranya? sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Bisa, Pak. Tidak bisa, Gabungkan Pak. FPS, kekuatan supernatural, Bisa, dan Pak. ratusan strategi Oke. taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan dalam laga FPS. Bagi teman-teman yang belum saya sarankan untuk mematikan mikrofonnya sekali. Ini gambaran umum tentang Start jongkok.
ini start jongkok. Pertama, aba-aba bersedia dengan posisi Bisa lari melihat itu? menuju tempat Bisa melihat? start di depan blok start Halo? dengan Bisa, melangkahkan Pak. mundur seperti Bisa, merangkak Pak. dengan meletakkan kaki pada blok start yang disusul kaki belakang. Kedua ujung kaki tetap menyentuh tanah, jari-jari tangan tepat di belakang garis start. Kedua, lengan tetap dalam posisi lurus dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah sehingga badan dalam posisi seimbang. Punggung dilangkah sedikit agak rata, otot leher dan rahang rileks, kepala bagian belakang segaris dengan punggung, pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter dengan garis start dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Yang kedua, aba-aba siap dengan posisi angkat pinggul ke atas dengan berat badan berada di kedua tangan dan pandangan ke bawah dengan mengikuti gerakan badan. Kedua, lengan dalam sikap lurus membentuk sudut 120 derajat. Yang ketiga, aba-aba hia. Tolakan kaki pada blok start, ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Gerakan pada saat lari. 1. Posisi tubuh pada saat lari, Ya, ini perhatikan Badan gerakan pada saat condong lari, ke depan posisi secara dari posisi wajar. tubuh. serta otot sekitar leher Ya, dan kok. rahang Ya. tetap rileks, dengan kepala Lihat dan itu. punggung dalam posisi segaris, serta pandangan ke depan lintasan. 2. Ayunan Nah, lihat. kedua lengan. Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan, secara berganti-ganti dengan siku sedikit dibengkokkan. 3. Gerakan langkah kaki. Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Lihat ini, pelari profesional. Ya Pak. Teknik memasuk finish, lihat ini. Ya. Lihat tekniknya. Oke, kita lanjut. Coba. Enggak. Kabur ya lari. Ya. Lihat ke kamera nih. Oke, kita lanjut di video yang kedua. Ya, Pak. Nih, Ya, Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, SMA Yadika Soreang. Di sini saya dengan rekan saya ingin menjelaskan tentang teknik start jongkok dan teknik finish. Ambil finish dengan cara lari seperti biasa. Yang kedua, mencondongkan bahu sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Yang ketiga, mencondongkan kepala ke depan. Yang keempat, dengan menggulingkan tubuh. Baik, sekarang kita masuk ke adegannya. Ya, kita akan memperagakan cara teknik start jongkok. Pertama, ketika aba-aba bersedia, peserta langsung mengambil posisi jongkok dengan oke, kita lewat ya, karena start jongkok tadi kita sudah lihat ya. jari tangan. Sekarang cara pengambilan finish. Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk cara pengambilan finish. Lihat ini. Nanti dikritik yang salah di mana, Pengambilan finish dengan ditanya. mencondongkan bahu sebelah kanan maupun sebelah kiri. Lihat. Mencondongkan bahu. Oke. Dilanjutkan lagi. Yang ketiga, menggunakan kepala dan dicondongkan ke depan.
Ya. Mencondongkan kepala. Cara pengambilan finish dengan cara menjatuhkan tubuh pada saat finish. Ini menjatuhkan tubuh. Ya. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau Sudah ya. mengerti. Ya Pak. Ya, Pak. Bukan segenggam cinta, namun Oke. Anyos na Benedictus. Di say Benedictus. Benedictus ka na nila ule. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video. Nah, sekarang saya persilakan. Yang mau bertanya silakan bertanya. Terkait dengan teknik berlari jarak pendek dengan teknik memasuki finish. Yang mau bertanya silakan bertanya. Sesuai analisis kalian, silakan membuat pertanyaan. Dari kelompok siapa yang mau bertanya pertama? Siapa yang mau bertanya pertama? Ayo. Kami, Pak. Oke, dari kelompok Nildan, di kelompok Benedictus, silakan. Sebutkan teknik-teknik pada saat memasuki garis finish. Oke, mantap. Teknik-teknik pada saat memasuki garis finish. Ada yang bisa menjawab? Kelompok mana yang mau menjawab? Teknik-teknik pada saat memasuki garis finish. Ada yang mau menjawab dari kelompok mana? Silakan. Boleh ulang pertanyaannya Pak? Boleh ulang pertanyaannya Pak? Ini pertanyaan Pak Guru ulang ya. Sebutkan teknik-teknik pada saat memasuki garis finish. Oke, ada yang bisa menjawab? Jarak pendek Pak. Iya, teknik jarak pendek, lari jarak pendek. Ayo. Ada yang bisa menjawab? Kelompok berapa yang mau menjawab? Ya, kelompok Anyos. Ayo coba. Ya Pak. Coba Anyos silakan menjawab. Yang pertama, lari terus tanpa mengubah sikap. Yang kedua, dada dicondongkan ke depan. Dan kedua, tangan diayunkan ke belakang. Gerakan ini Amerika bisa disebut merupakan delunge Pak. Itu Pak. Oke, masih ada lagi? Ada yang mau menjawab lagi? Oke ya, itu nanti dijelaskan sebentar. Masih ada pertanyaan? Itu jawaban sudah diberikan oleh Anyos. Nah, yang masih ada pertanyaan lagi? Halo? Masih ada pertanyaan? Kelompok mana lagi yang mau bertanya? Kelompok Tirta, ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Bagaimana sikap awal dalam melakukan lari jarak pendek? Saya. Oke, kelompok mana? Kelompok mana? Saya. Oke, kelompok Aloysius lagi itu, kelompok Yildan. Silakan, saya persilakan. Ayo bertanya, silakan bertanya. Bagaimana Gofre? Saya, Pak. Ya, silakan bertanya. Bagaimana sikap awal saat melakukan lari jarak pendek? Oke, bagaimana sikap awal saat melakukan lari jarak pendek? Ada yang bisa menjawab? Kelompok Aloysius ini, ya Anyos. Oke, lagi Anyos, silakan. Yang mau menjawab, silakan. Silakan, yang mau menjawab. Saya, Pak. Bersedia. Saya, Pak. Ya, baca. Siapa yang mau menjawab? Ketin Pak, Ketin. Oke, Ketin, ayo, coba. Ketin Pak. Ya, lanjutkan Ketin, ayo.
Berdiri tegak, kedua kaki rapat, lengan lurus di samping badan, dan pandangan lurus ke depan. Oke, siap. Mantap. Nah, baik ya. Sekarang Guru akan jelaskan sedikit tentang apa itu lari jarak pendek ini sebenarnya ya. Nah, bisa lihat ini? Sudah bisa lihat? Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, pengertian lari jarak pendek ya. Pengertian, manfaat, teknik dasar, dan peraturan. Nah, berbicara tentang lari jarak pendek, lari jarak salah satu unsur dari pendidikan jasmani dan kesehatan yang perlu dipelajari. Pengertian, teknik, dan manfaat, dan peraturan dasarnya. Sederhananya, seorang atlet pelari memanfaatkan kakinya dengan kecepatan paling tinggi guna mencapai target waktu secara singkat. Ya, itu yang disebut lari jarak pendek. Ya, maksudnya target waktu itu tuh yang kita butuhkan harus singkat ya, atau secepat-cepatnya. Nah, pengertian lari jarak pendek sendiri. Oke, pengertian lari jarak pendek itu sendiri berdasarkan pendapat para ahli. Itu di sini coba kita lihat dari Muhammad Yunus menerangkan seorang pelari akan melakukan frekuensi langkah yang dipercepat sehingga pada suatu waktu kecenderungan badan melayang pada saat ia berlari. Artinya ketika kedua kaki melayang setidaknya ada satu kaki yang menopang atau tahan ya. Manfaat lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek sendiri ini sebenarnya tidak hanya untuk manusia. Maksud manfaat lari itu berbicara tentang lari itu sebenarnya tidak hanya untuk manusia, bahkan hewan pun memanfaatkan lari sebagai cara tercepat bergerak menggunakan kaki. Pada suatu waktu bergerak, lari semua kaki tidak menginjak tanah. Dalam istilah olahraga sebagai gerakan tubuh. Ada lari salah satu untuk latihan aerobik dan anaerobik. Ya. Nah, teknik lari jarak pendek ya. Teknik lari jarak pendek itu ada beberapa teknik. Pertama, sikap badan sedikit condong ke depan ketika berlari agar nyaman serta tidak mudah lelah. Yang kedua, lakukan tolakan kuat-kuat ketika berlari. Yang ketiga, langkah kaki lebar dan ayunan tangan ke arah dagu ketika berlari. Yang keempat, setiap kaki melangkah, lakukan percepatan sampai mencapai kecepatan maksimum dan stabil. Ada yang bisa paham itu? Halo? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah, bisa mengerti. Itu teknik berlarinya ya. Nah, Iya, Pak. Iya, Pak. terus masuk kedua dalam berlari itu ada dua fase. Pertama fase topang. Seperti pada gambar, kalian bisa perhatikan itu pada gambar. Fase topang memiliki tujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan memperkecil hambatan ketika kaki menyentuh tanah. Fase topang terdiri atas topang dorong dan topang depan. Berikut cara melakukannya. Lihat ini. Ada mendarat pada bagian telapak kaki, lutut kaki topang bengkok harus diminimal ketika amortasi, gerakan kaki dipercepat. Yang keempat, mata kaki, sendi lutut dan pinggang dari kaki topang harus diluruskan sekuat mungkin ketika bertolak. Yang kelima, paha kaki ayunkan naik dengan cepat ke posisi horizontal. Itu pada fase topang dan masuk ke fase 2 ada fase layang ya. Fase layang adapun penjelasannya sebagai berikut. Lutut kaki diayunkan ke depan dan ke atas. Terus yang kedua, lutut kaki topang bengkok pada fase pemulihan. Yang ketiga, kedua lengan aktif diayunkan tapi tetap rileks. Yang keempat, gerakan kaki topang ke belakang. Nah, kita masuk, itu bisa paham ya dari dua fase tadi.
fase topang dan fase layang. Adik-adik? Ya, Pak. Ya, oke. Kita masuk pada bagian ketiga. Di sini kita berbicara tentang teknik melewati garis finish ya. Nah, teknik melewati garis finish. Sekarang kita bisa lihat pada gambar. Pada gambar pertama dan dengan arahannya di bawah itu. Bagian dada dijatuhkan ke depan. Ya. Terus salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Tidak ada, Pak. Apa? Gambarnya tidak ada, Pak. Gambarnya tidak ada, Pak. Tidak ada muncul, Pak. Gambarnya tidak ada, Pak. Oh ya, Ya, Pak. coba. Oh, Oke. Lanjut. Bagian dada dijatuhkan ke depan. Terus Belum salah muncul, Pak. Ini sudah. Belum, Pak. Belum Ini masuk, sudah. Pak. Belum. Ya, Pak. Ya, Belum, Pak. Pak. Coba. Ulang lagi ya. Bisa dari si A. Jadinya bisa ya. Karim apa yang? Oke, kita lanjut. Ulang share screen-nya lagi. Sudah bisa? Sudah bisa? Belum masuk, Pak. Sudah? Belum, Pak. Oke, jaringan mungkin itu. Oke, itu yang pertama. Oke, yang pertama bagian dada dijatuhkan ke depan. Yang kedua, salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Yang ketiga, lari secepat mungkin hingga melewati garis finish beberapa meter. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, itu teknik memasuki garis finish ya. Adapun video-videonya itu yang kita sudah tonton tadi. Dari penjelasan tadi, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Setelah Pak Guru menjelaskan tadi, ada yang mau bertanya? Halo? Hai. Oke. Yang mau bertanya, ayo silakan bertanya. Seperti biasa, pokoknya di akhir pertemuan kita pada saat kita daring, luring, itu semua yang saya tampung pertanyaannya dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini dan pertemuan ketiga akan mendapatkan reward. Macam-macam, ada yang dapat pulsa data. Siapa yang lebih aktif, dia dapat pulsa data. Nilainya bagus. Ayo, yang bisa bertanya. Silakan. Yang mau bertanya. Dari apa yang dijelaskan tadi, yang belum paham, silakan bertanya. Ayo. Kalau mau bertanya, aktifkan mic. Halo sesuatu. Aktifkan mic-nya itu. Pakai sesuatu. Saya, Pak. Oke, kelompok mana? Kelompok Benedictus atau Emi Ule? Oh, Emi, kelompok Emi. Ayo silakan dulu. Berapa Kak? Ayo, silakan. Berapa Kak luas cover ini berapa? Berapa Kak luas? Ayo. Saya, Pak. Ya, coba Anyos dulu sambil kelompok sebelah tunggu untuk berpikir untuk bertanya. Anyos, silakan. Berapakah luas lapangan lari jarak pendek? Oke. Kalau ini ada yang bisa menjelaskan tentang luas lapangan? Ada yang bisa? Dan panjang lapangannya, Pak. Oke. Nah, ini Pak Guru langsung menjelaskan. Kalau berbicara lapangan atau lintas lari, di sini untuk luasnya itu tidak ditentukan, tapi panjangnya. Nah, berbicara lari jarak pendek, siapa yang tahu nomor-nomor lari jarak pendek? Ada yang tahu? Silakan. Ya, Pak. Ya, coba. Saya, Pak.
Yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Marga Fadila, Ramahunga. Ayo, silakan jawab. Saya Pak, Anyus Pak. Di Marga Fadila yang menjawab. Ayo. Maaf, kami Pak. Bangsa. Marga Fadila, silakan menjawab. Oke, Benediktus, silakan jawab. Nilda, kelompok Nilda. Nomor lari jarak pendek. Untuk kategori lapangan terbuka meliputi nomor-nomor lari jarak pendek yang diperlombakan adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sementara itu, lari jarak pendek yang dilombakan di lapangan tertutup atau indoor adalah lari 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, omong punya omong, kalian paham tidak? Berbicara indoor dan outdoor. Paham tidak? Indoor dan outdoor. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Indoor itu apa sebenarnya? Indoor apa? Outdoor itu apa sebenarnya? Indoor adalah lapangan terbuka dan outdoor. Indoor adalah lapangan tertutup dan outdoor adalah lapangan terbuka. Oke. Nah, kalau contoh indoor itu seperti apa? Untuk indoor adalah banyak. Indoor itu seperti stadion ya. Stadion itu indoor di dalam ya. Stadion yang tertutup. Kalau outdoor itu dia lapangan tapi tidak tertutup ya, bebas untuk siapa saja bisa masuk. Ya. Ya, Pak. Maksudnya kita bisa masuk dari segala arah. Tapi kalau indoor berarti kita cuman masuk melalui pintu masuknya. Kalau indoor ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya lagi terkait materi kita tadi tentang atletik? Yang mau bertanya silakan. Ayo. Ada pertanyaan lagi, silakan. Saya, Pak. Oke, Keti, silakan. Kelompok Keti, Anyos Ledo, ayo. Apa teknik-teknik dalam melompat? Ayo, sudah selesai? Bertanya ini tentang lari jarak pendek ya. Kita belum masuk pada lompat, tapi kalau melompat pada finish ya tidak apa-apa. Ayo, tentang lari jarak pendek. ini apa teknik? IPA. Siapa ya? Kelompok mana? Nilda, Pak. Ya, kelompok Nilda. Ayo, silakan bertanya. Bagaimana posisi awal lari pada saat lari jarak pendek? Siapa yang bisa menjawab ini? Saya Pak, Anyus Pak. Kelompok Anyos, silakan. Teknik start pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari membentuk huruf V terbalik tepat di belakang garis start. Selain itu, ambil posisi jongkok lalu letakkan kaki kiri kamu di depan, sementara lutut kaki kanan kamu diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Oke, mantap. Ada yang bisa menjawab versi lain atau? Pas ya. Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Ya, kelompok Ramihuna, silakan. Apa manfaat lari jarak pendek? Nah, ini bagus nih. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau menjawab? Apa manfaat lari Saya jarak Pak, pendek? Anyus Pak. Anyos, silakan. Ketin, Ketin, Pak. silakan. Meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat pertumbuhan dan menurunkan stres. Meningkatkan kekuatan tubuh, menurunkan stres, mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kebugaran jantung. Oke. Nah, jadi kalau saya suruh menjawab, kalau kelompok Anyos yang menjawab, berarti yang menjawab kelompok Anyos ya. Oke, tapi baguslah kalian aktif. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan.
Bertanyalah Saya banyak-banyak. Pak. Saya Pak. Kelompok siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Emi Ule ya? Kelompok Emi atau Remi Hunga? Yang tidak bertanya tolong matikan mic-nya. Kelompok Rame Hunga Pak. Oke, Rame Hunga silakan. Kelompok Emi matikan mic-nya dulu. Sebutkan teknik lari jarak pendek. Ulangi pertanyaan. Sebutkan teknik star lari jarak pendek. Oke, ada yang bisa menjawab? Teknik star lari jarak pendek. Kelompok siapa yang mau menjawab? Anyos, Pak. Anyos, Ah, Pak. tadi sudah kelompok Anyos. Sekarang Kami Pak. kelompok Nildan, coba. Kami Pak. Iya, kelompok Nildan, silakan. Teknik star pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu, ambil posisi jongkok lalu letakkan kaki kiri kamu di depan. Sementara letak tangan kamu diletakkan tepat di sebelah kiri dengan jarak sekitar 1 kepala. Oke, mantap. Semangat sekali ini kelompok dari Benedictus ini nih. Kelompoknya Nildan ini nih semangat sekali. Oke. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Tepuk tangan, ayo. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Kelompok siapa lagi? Rame Hunga lagi. Ayo, bagus. Kelompok Rame Hunga, silakan. Apakah yang dimaksudkan dengan lari jarak pendek? Apakah yang dimaksudkan dengan lari jarak pendek ya? Siapa? Oke, siapa yang bisa menjawab? Sebut lari. Yang bisa menjawab silakan. Pertanyaannya, Pak. Ulang pertanyaannya, Pak. Apakah yang dimaksud dengan lari jarak pendek? Saya, Pak. Ah, kelompok Anyos. Lari jarak pendek atau sering disebut dengan lari sprint ialah jenis lari dengan jarak tempuh antara 100 meter hingga 400 meter. Oke, terima kasih sudah menjawab. Ada jawaban lain. Ada jawaban lain silakan yang mau menjawab. Kalau yang tidak menjawab tolong matikan mic. Yang menjawab silakan hidupkan mic. Kelompok Tirtan. Tirtan silakan menjawab. Lebih mendorong kamu. Lari jarak pendek atau disebut dengan sprint merupakan perlombaan lari di mana semua pelatih diri cepat. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, masih ada pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Kelompok siapa yang mau bertanya? Oke, sabar sedikit. Yang tidak bertanya dan yang tidak menjawab, tolong matikan mic-nya. Yang tidak bertanya, tolong matikan mic-nya dulu supaya tidak boleh ribut di dalam kamera. Nah, yang mau bertanya itu Rame Hunga, silakan. Mau bertanya lagi? Apa saja peraturan-peraturan yang ada pada lari jarak pendek? Oke, apa saja aturan-aturan yang ada pada lari jarak pendek? Siapa yang mau menjawab? Berikut adalah informasi dari gramedia.com. Saya, Pak. Kami Pak. Kelompok mana nih? Aloysius. Benedictus, silakan. Peraturan lari jarak pendek. Garis start dan finish selebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. 2. Bersedia, siap, dan ya. Atau bunyi pistol adalah aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek. 3. Saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara, semua peserta lomba lari mulai berlari. Terima kasih. Oke, mantap. Masih ada pertanyaan lagi? Saya persilakan. Saya, Pak. Oke, kelompok Aloysius 1. Ya, bagus. Ini mereka sudah mulai bertanya nih, silakan. Apa manfaat dari lari jarak pendek? Oke, apa manfaat dari lari jarak pendek? Saya persilakan. Yang mau menjawab, silakan. Itu sudah, Pak. Itu sudah, Pak. Benedictus, Pak. Oke, Benedictus silakan menjawab.
Itu sudah di pendek dan manfaatnya bagi tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh, mempertahankan masa otot, meningkatkan kekuatan tubuh, menurunkan stres, mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kebugaran jantung. Terima kasih. Oke, mantap. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Saya Pak. Iya, Rame Hunga, silakan. 3 jenis star jongkok. Oke. 3 jenis star jongkok. Ada yang bisa menjawab? Ini paling gampang ini. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, Anyus Pak. Sebutkan 3 jenis star jongkok. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Iya, coba. Anyos, kelompok Anyos. Jenis star jongkok short atau pendek biasanya digunakan pada pertandingan atletik dengan jarak 0 sampai 150 meter. Yang kedua, medium star, jenis star medium atau menengah biasanya dipakai dalam pertandingan atletik pada jarak lintasan sekitar 500 meter. Yang ketiga, long star. Yang ketiga, long star, Pak. Lanjut. Bertanya, Oke, mantap. Medium star, long star, dan boom star ya. Ya, Oke, Pak. bagus. Lanjut, yang mau bertanya. Halo sesuatu, kelompok halo sesuatu, ayo. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam berlari jarak pendek? Oke, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam lari jarak pendek? Silakan menjawab. Yang mau menjawab? Kami, Pak. Kelompok Anyos, silakan. Seorang pelari harus mendengarkan aba-aba ketika dalam posisi start jongkok dan ketika aba-aba ya atau suara pistol berbunyi maka pemain langsung berlari. Kedua, posisi badan pemain condong ke depan. Yang ketiga, otot leher dirilekskan. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Pak Guru akan putarkan video pelari profesional ya. Kalian bisa lihat sama-sama. Bisa lihat ini. Saya mau bertanya, Pak. Oke, sabar sedikit. Sebentar ya. Bentar ya. Bentar. Sekarang bisa lihat. Apa saja yang terjadi jika melakukan lari? Halo, bisa lihat? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kakak Budi Mandala Putra dari kelas 12 SMA Yadika Soreang. Di sini saya dengan rekan saya ingin menjelaskan tentang teknik start jongkok dan teknik finish. Selanjutnya kita masuk ke materi pengambilan finish. Pengambilan finish dibagi menjadi 4. Yang pertama, Oke, ini pelari Indonesia. Sudah kita lihat, Bung. Sudah bisa lihat? Kita sudah lihat di sini pemirsa, ini rekor dunia Usain Bolt Bisa lihat? 1,58 detik. Ya, bisa, Pak. Sementara itu dari China, Subingtian, Bung. Subingtian ya. Sudah bisa lihat, toh? Rekor Asia di 9,91 Ya, detik. Pak. Oke. Tahun 2018. Ini. Bisa, Pak. Nama Mas Suryo Agung masuk Sama-sama rekor perhatikan itu. Asia Tenggara. Tidak ya. masuk, Bung, karena 10,7 eventnya Ini detik. pada SEA Games lalu ya, kalau sudah. Ini dia, Bung. Bukan. Subingtian, Bung. Subingtian. Asian leading Ini ya. lawan terberat ya, lawan terberat. Asian Games Sementara itu kayaknya. juga ada dari Arab Saudi juga memang speednya juga luar biasa, dan dari Ini lari jarak pendek. Jepang. Kalau Subingtian tadi pasti masih penasaran karena dia baru meraih medali perak di 4 tahun yang lalu di Incheon. Dia kalah dari sprinter dari Qatar. Kita lihat nih, Zohri. Lalu Muhammad Zohri, kita bisa lihat lagi sedang bersiap di sana. Sementara itu sudah ada Abdul Muhammad dari Arab Saudi. Ini final pemirsa. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, ini final 100 meter putra. Lalu Muhammad Zohri
mungkin paling muda di sini ya. Iya, paling muda, Bung. Betul, Bung. 18 tahun. Masih 18 tahun ini ya. Luar biasa. Lalu Muhammad Zohri kita lihat masih sangat rileks, sangat santai. Memang ini yang diperlukan. Iya, kelihatan rileks sekali ya Surya. Enjoy dia menikmati pertandingan ini, Bung. Ya, Perlombaan ini. berhadapan dengan para pelari-pelari cepat dari Asia yang bahkan sudah ada yang sangat senior ya, Bung Suryo ya. Di lintasan 8 ini pelari dari Qatar, Femi Ogunode. Sebelahnya lalu adalah peraih medali emas di Incheon 4 tahun yang lalu. Iya. Tapi paling tidak kita lihat ya, lalu masih muda dan sangat rileks. Kita lihat lalu Muhammad Zohri, pemirsa. Kita lihat, harus kita berikan dukungan kali ini. Kita butuh dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia. Sudah akan bersiap pemirsa. Lalu Muhammad Zohri ada di line ke-7. Ya. Gatel, Bung, kaki saya, Bung. Gatel pengen lari juga sepertinya. Ini dia line 1. Hasan Taftian dari Iran, ada Kim Kung Kyong dari Korea, Abdullah Muhammad, Ryoto Yamagata, Yang Chunchan, Su Bingtian. Line 6 dan lintasan ke-7 lalu Muhammad Zohri, sementara di lintasan ke-8 Tosin Ogunode. Ayo. Ayo. Lalu Muhammad Zohri, kamu bisa. Kita saksikan sesaat lagi. Ini dia daftar final 100 meter putra. Muhammad tertuju, Bung. Ya, kita lihat penonton memang masih sangat ramai, khususnya di tribun barat ya. Betul. Hadap ke tribun barat memang. Tanpa mengurangi rasa hormat ke nomor lain, ini adalah nomor yang paling bergengsi ya. Betul. Di lintasan ataupun di cabang atletik. Hasan Taftian dari Iran di lintasan pertama pemirsa, kita lihat. Dan next line kedua dari Korea, Kim Koo-yong. Kim Koo-kyong dari Korea. Lintasan kedua, sementara itu dari line ketiga, iya dari Arab Saudi, Abdullah Akar Muhammad. Abdullah Muhammad. Keempat dari Jepang. Ryota Yamagata. Yamagata. 10-10 tadi di semifinal, Bung. Betul. Lintasan kelima ada dari Chinese Taipei, Yang Chunhan. 10-17 detik. Ya, sama dengan Surya Agung ya. Betul. Rekor Asia Tenggara 9 tahun yang lalu. Dan Su Bingtian, salah satu lawan yang paling berat memang. Di nomor final 100 meter ini. Ini dia. Lalu Muhammad Zohri. Kita doakan bersama. Ayo Zohri, kamu bisa. Ayo lalu, kamu bisa. Ayo Zohri, kita dukung kali ini. Lalu Muhammad Indonesia Zohri. bangga, Indonesia bisa. Catatan waktu 10,24 detik. Dan kita lihat di line ke-8 dari Qatar, Tosin Ogunode. 10,20 detik. Bersiap kali Oke, lihat ini gaya melakukan start. Ayo pemirsa, kita berikan ada blok start ini. Sprinter Indonesia Bisa lihat, kan? yang masih berusia sangat muda, masih 18 tahun pemirsa. Masih 18 tahun. Ya, lihat cara mengambil start. Kali ini Iran, Korea, Arab Saudi, Jepang, Cina Taipei, Cina, Indonesia, dan Qatar, Bung. Iya. 4 bersebelahan dan dengan unggulan ya. Lalu Muhammad Zohri di lintasan 7. Suatu keuntungan, Bung. Suatu keuntungan bisa berdampingan dengan pelari yang sangat cepat, Bung. Kita lihat. Sesaat lagi start akan dimulai. Kita semua di studio sangat tegang kali ini pemirsa. Ayo kita berikan dukungan terbaik. Kita berikan doa untuk lalu Muhammad Zohri. Siap kali ini. Ya. Ya nih. Ayo lalu. Ayo lalu, kamu bisa. Kamu bisa lalu. Lalu Muhammad Zohri. Bisa lalu. Sementara itu kita saksikan Su Bingtian, Bung. tadi. Mimpin. Yamagata. Oh iya. Cepat sekali. Rekor baru, Bung. 9,92. Rekor baru. Rekor Asian Games. Rekor Asian Ya, Games. rekor Asian Games tercipta. Ya, bukan 9,92 detik pemirsa. Ini dia. Hanya 0,01, Ya, Bung. Memecahkan dari- rekor Betul. Asian Games sebelumnya. Femi Ogunode dari Qatar. Ya, kita lihat luar biasa pemirsa. Ya, akhirnya setelah 4 tahun menunggu, Su Bingtian bisa meraih medali emas. Yap. Dia Su kemarin Bingtian. Perak ya, Pastikan 4 tahun yang medali lalu. emas. Sementara itu ya betul, 4 tahun yang lalu meraih medali perak. Dan kali ini 4 tahun berikutnya medali emas. Oke. Sudah sama-sama perhatikan tuh. Itu tadi pelari profesional ya. Pelari profesional. Lihat, kalian sudah bisa lihat cara melakukan start, cara melakukan gerakan lari, sampai cara memasuki finish.
Oke. Tadi ada yang mau bertanya tadi? Silakan, saya kasih waktu lagi. Yang mau bertanya tadi? Saya, Pak. Oke, kelompok Kalosius, silakan. Kesalahan-kesalahan apa saja yang terjadi jika melakukan lari jarak pendek? Oke. Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Bisa ulang pertanyaannya, Pak? Kesalahan-kesalahan apa saja yang yang bisa? Apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi jika melakukan lari jarak pendek? Oh ya. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke. Oke, ya. Kelompok Nildan, silakan. Kami, Pak. Silakan. Tidak berjalan kaki dengan cepat. 2. Pendaratan pada tumit kaki dengan lutut dibengkokkan. 3. Kaki kanan di depan atau seharusnya kaki kiri yang di depan. 4. Posisi tubuh berdiri di depan garis start. 5. Tidak condong ke depan dengan gerakan kaki yang sesuai tenaga. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, nah kita lanjut ya. Di sini setelah kita belajar banyak tentang atletik, lari jarak pendek, kita sama-sama memahami bagaimana cara melakukan start jongkok, gerak langkah lari pada saat berlari, cara memasuki finish. Siapa yang bisa menyimpulkan ini dari semua yang kita belajar tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi lari jarak pendek itu sendiri? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Pak Guru langsung saja ya. Kesimpulannya bahwa lari jarak pendek itu sebenarnya kita harus bisa mengeluarkan segala kemampuan kita atau kemampuan kita yang paling cepat atau yang paling ekstra untuk mencapai hasil yang terbaik, ya. Untuk mencapai hasil yang terbaik, di mana kita berlari dengan secepat mungkin tanpa terpengaruh oleh apapun ya. Misalnya kita harus berlari, larilah secepat mungkin. Itu tujuan dari lari jarak pendek itu sendiri, supaya bisa mencapai hasil yang terbaik. Oke, untuk tugas adik-adik. Untuk tugas pada minggu depan bisa saya minta adik-adik bisa membuat video atau merekam video. Halo. Halo. Ya, Pak. Nah, tolong dengar. Untuk tugasnya adik-adik bisa merekam video bagaimana adik-adik melakukan lari jarak pendek, lari 60 meter misalnya. Dengan teknik memasuki finish. Durasinya tidak perlu lama. Durasinya cukup 2 menit juga tidak apa-apa, 1 menit tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa mendemonstrasikan teknik berlari jarak pendek, ya. Buat video, lalu nanti dikirimkan via WhatsApp. Jadi karena videonya durasinya tidak terlalu lama, jadi tidak terlalu mempengaruhi tentang memori. Dibuat videonya ya, direkam secara baik, walaupun durasinya tidak lama, ya. Oke. Untuk materi berikut nanti kita luring, kita belajar tentang bagaimana melakukan teknik dasar menendang menggunakan punggung kaki dengan menahan bola menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Itu pada materi kita minggu depan nanti pada pertemuan ketiga ya. Dan itu akan kita lakukan secara luring. Mungkin adik-adik bisa persiapkan secara baik, ya. Bisa? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, mantap. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, Tirtan bisa pimpin kita dalam doa.
pimpin. Dalam Ro'iyah. Kelompok Benediktus tidak boleh main gila. Mati mikrofon. Tirtan angkat doa. Bapak Putra Bapak kami makan dari yang jahat. Amin. Amin. atas nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat